Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Metafora Siluet. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses perancangan karya motion graphic saya dengan mengambil tema apa dampak hoax pada interaksi masyarakat. Pada karya motion graphic saya mendapatkan referensi dari jurnal yang bisa teman-teman cari melalui situs web maupun aplikasi yang menyediakan berbagai jurnal. Jurnal yang saya gunakan berjudul Edukasi Literasi Digital dalam Menangkal Penyebaran Hoaks di Masyarakat. Alasan saya memilih jurnal ini karena saya memiliki pertanyaan inti yaitu apa yang dimaksud dengan hoaks, lalu apa dampak hoaks pada interaksi masyarakat dalam konteks digital. Saya membaca jurnal tersebut dengan metode SQ3R atau yang mudah dikenali dengan survey, question, read, recite, and review. Baik, tahap pertama adalah survei. Pada tahap ini, saya mencari berbagai jurnal yang pas dan juga berkaitan dengan question atau topik yang ingin saya bahas dalam karya motion graphic saya. Lalu, tahap selanjutnya adalah read. Saya membaca keseluruhan jurnal dan menemukan jawaban yang saya cari pada halaman kedua, pada poin pendahuluan di paragraf kedua sampai 3. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memilih jurnal ini. Lalu, pada tahap recite, saya mencatat akar permasalahan dan jawaban yang saya dapatkan agar sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dilanjut lagi yaitu tahap terakhir atau review. Review atau meninjau kembali kelengkapan informasi yang sudah saya dapatkan. Setelah saya mendapatkan informasi dengan metode SQ3R, saya mulai mengemas informasi dengan metode 5W plus 1H. What, who, where, when, why, and how. Tahap pertama adalah what, yang berisikan mengenai beberapa pertanyaan tentang apa permasalahan yang akan saya bahas. Salah satunya adalah apa yang dimaksud dengan hoax. Pada jurnal yang saya baca, hoax adalah informasi yang sebenarnya tidak benar tetapi tampak benar. Lalu, selanjutnya adalah who, yaitu pertanyaan tentang siapa saja yang dapat terpengaruh pada berita hoax. Jawabannya adalah masyarakat, salah satunya anak-anak. Karena anak-anak mudah terpengaruh dan kurang mencerna kembali informasi yang mereka dapatkan. Setelah itu ada tahap where yang menanyakan tentang di mana saja hoax banyak tersebar. Hoax biasanya paling banyak tersebar melalui situs web, WhatsApp, Line, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram. Tahap selanjutnya adalah when atau kapan, dengan pertanyaan, kapan saja masyarakat menerima hoax? Dari jurnal yang saya baca, mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, atau setara dengan 44,3%, menerima hoax setiap harinya. Sedangkan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam sehari. Tahap selanjutnya adalah why, pertanyaan yang berisikan mengapa hoax dapat terjadi. Hal ini terjadi karena interaksi non-tatap muka antar orang-orang di media sosial mendorong keberanian untuk mengungkapkan pendapat atau pernyataan yang melibatkan penghinaan, ujaran, kebencian, dan juga perundungan. Tahap terakhir yaitu how, bagaimana cara menyikapi hoax. Seperti yang sudah tertera pada jurnal, cara menyikapi hoax adalah dengan adanya literasi digital. Setelah saya mengemas informasi yang sudah saya dapatkan, saya mulai menyusun teknis video dengan berbagai rincian. Lalu, storyboard dengan berisikan judul, visual, dan juga skrip. Pada tahapan storyboard, saya menggunakan teknik clickbait yang dibuat semenarik mungkin agar orang penasaran dan akhirnya ingin menonton kontennya. Dan yang terakhir adalah kata kunci untuk mencari aset visual maupun audio yang akan saya gunakan pada motion graphic. Untuk mengumpulkan aset visual dan audio gratis, kita dapat mengambil dari berbagai website seperti Pixel, Unsplash, Freepik, Mixkit, Freesound, Pixabay, dan berbagai web lainnya. Di dalam karya motion graphic saya menambahkan berbagai audio atau sound effect untuk membangun suasana dan memperkuat emosi pada situasi yang terjadi. Tidak hanya visual maupun audio,
Untuk menyampaikan suasana sekaligus informasi, saya juga menggunakan subtitle. Subtitle di sini, saya menggunakan teks otomatis dari audio ataupun suara. Yang bisa kalian buat menggunakan aplikasi gratis seperti CapCut, Subtitle Edit, maupun Vid. Secara umum, motion graphic bisa dibuat menggunakan aplikasi gratis seperti CapCut atau DaVinci Resolve, maupun aplikasi berbayar seperti Adobe After Effects. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhannya ya. Sekian penjelasan mengenai alur proses dan perancangan karya motion graphic saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang ingin belajar membuat motion graphic. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe ya, sahabat Metafora Siluet. Perkembangan dunia digital sangat menimbulkan peluang, tetapi juga tantangan, seperti maraknya hoaks. Lalu, apa itu hoaks? Hoaks adalah informasi yang sebenarnya tidak benar, tetapi tampak benar. Kemajuan teknologi digital memicu kekhawatiran soal penggunaannya yang belum tentu bijak di semua kalangan generasi. Karena setiap harinya, hoaks tersebar melalui situs web dan aplikasi digital lainnya. Hal ini terjadi karena interaksi digital di media sosial yang mendorong keberanian untuk mengungkapkan pendapat atau pernyataan yang tidak semestinya. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan keterampilan digital masyarakat saat ini dengan melakukan literasi digital. Mari hindari hoaks. Jangan lupa untuk subscribe ya, sahabat Metafora Siluet.